pengetahuan kita sedikit, referensi kita sedikit, riset kita males misalnya kan, tapi judging kita cepet nih misalnya untuk menilai seseorang itu. Nah, ini bahaya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun kalian berada, sekali lagi saya selalu berdoa semoga teman-teman selalu sehat walafiat, terutama di masa pandemi ini yang sudah 1 tahun lebih ya terjadi. Tapi kita tidak akan bahas itu. Kali ini kita tidak akan membahas tentang corona ataupun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi. Kita akan bahas kali ini tentang fast judging, yap, atau orang yang selalu cepat ngejudge orang tanpa pikir panjang. Ada saat-saat kita ingin sendiri, ada saat-saat ingin kita dengan orang lain. Nah, kehidupan sosial itu, saat ini apalagi ya, tidak hanya di dunia nyata ternyata. Kehidupan sosial itu ternyata ada juga di dunia maya. Nah, dunia maya, dunia nyata ini semakin membuat arus dari fast judging itu semakin cepat, sehingga penilaian kita terhadap seorang manusia itu tidak membutuhkan lagi kita harus tahu dia di mana tinggalnya, terus kita harus komunikasi dengan dia. Bahkan sekarang kita tinggal buka sosial media, Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Kita tinggal lihat status WhatsApp-nya, kita lihat si fulan sedang ini, si fulan sedang itu, ya kita tinggal nilai saja, oh dia ini seperti ini ternyata. Saya yakin teman-teman pernah tuh berpikiran kayak gitu kan, cuma ngeliat status WA temen, sahabat, oh langsung pikir, kayak gini ya rupanya ya. Padahal kan itu dunia maya. So, kenapa kita terlalu mudah sekali mengambil kesimpulan seperti itu kan? Nah, makanya di video kali ini saya ingin bahas itu dan coba menyampaikan apa yang saya pikirkan. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman menjudge seseorang itu sebagai A, sebagai B, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan dan jadikan pertimbangan dulu. Pertama adalah tidak semua orang itu sama. Ya, tidak semua orang itu sama. Kita berasal dari berbagai macam latar belakang pendidikan, suku, budaya, ras, kayak gitu, daerah dan lain sebagainya. Bayangkan teman-teman, di Indonesia ini saja kita ada beribu pulau, puluhan ribu bahasa, puluhan ribu adat, ya kan? Ratusan juta umat manusia di Indonesia, dan kita ingin mereka sama dengan kita. Wow, it impossible ya kan? Nggak mungkin kayak gitu. Tidak semua manusia itu harus sama pikirannya dengan kamu kayak gitu. Kita beda keluarga, beda pendidikan kayak gitu kan. Mungkin si fulan kamu tinggalnya di Jakarta, di kota, si fulanah tinggalnya di dusun, di desa yang notabene akses teknologi kurang, dan itu tentu berpengaruh pada cara berpikir, pola berpikir dengan kamu yang tinggal di kota. Sehingga saya ingin menekankan sekali di video kali ini, poin yang pertama adalah jangan pernah teman samakan apa yang teman rasakan dengan orang yang lain, karena itu tidak mungkin. Nah, kemudian yang kedua adalah sebelum teman-teman cepat-cepat menjudge seseorang, yang kedua itu tidak semua itu juga pasti seperti itu. Jadi bahkan mungkin peraturan yang sudah dibuat secara dengan dipikir dengan yang sedemikian rupa, penerapannya juga tidak seperti yang tertulis seperti itu. Maksud saya seperti ini. Jadi ketika teman-teman melihat si fulana ini hidungnya mancung misalnya, oh pasti dia ini sombong, atau mungkin si fulan ini tatapannya sangat sinis sekali, biasanya kayak gini nih pasti cuek orangnya, sombong. Itu tuh nggak pasti teman-teman sekalian. Bahkan mungkin berkebalikan dari itu semua. Atau mungkin misalnya teman-teman punya teman yang lain nih misalnya, biasanya sih teman aku yang kayak gini orangnya, misalnya jidatnya lebar misalnya, temen yang ini sombong nih, pasti yang satu ini juga sombong padahal baru kenal nih misalnya. Nah, itu maksud saya, tidak semua itu pasti, dan bahkan mungkin semuanya tidak ada yang pasti kayak gitu ya, kecuali kematian yang pasti. Yang ketiga adalah coba teman-teman tuh belajar untuk mencintai ataupun berkaca dan mencintai diri sendiri terlebih dahulu sebelum menjudge orang lain. Karena biasanya orang yang cepat menjudge orang lain itu dia tidak mencintai dirinya sendiri. Kenapa? Karena judge itu kan berasal dari perbandingan yang teman-teman rasakan selama ini dengan apa yang teman lihat saat itu, gitu kan.
Dan kemudian perbandingan itu muncul dan teman-teman ingin apa yang kita merasakan itu harus lebih baik dari yang teman lihat gitu. Ataupun orang yang teman jadikan objek untuk dijudge tadi itu harus lebih buruk dari diri kalian kayak gitu ya. Saya susah menyebutnya. Ya diri kalian. Sehingga kalian coba untuk memperbaikin itu biar diri kalian merasa baik sehingga kalian menjudge orang itu. Nah, itu kan akar masalahnya berasal dari teman-teman tidak mencintai diri kita sendiri gitu ya. Kita tidak mencintai diri kita sendiri dan tidak berkaca dengan diri kita sendiri. Nah, makanya poin yang ketiga juga penting untuk kita itu berkaca dulu nih, dengan kaca, oh kayak gini nih rupa aku gitu kan, kayak gini sifat aku, pantas nggak aku ngejudge orang kayak gini gitu. Dan kita coba cintailah diri kita apa adanya. Yang keempat, ini yang juga penting teman-teman sekalian. Coba kita itu sebelum kita menjudge orang itu tutup pikiran dan perkataan kita serapat mungkin sebelum kita mengetahui fakta menyeluruhnya, sebelum kita mengetahui semuanya secara komprehensif, secara global. Karena kan kita tuh terkadang cuma tahu secuil kayak gitu kan dari suatu masalah itu ya gitu. Kayak lautan lah misalnya, kita cuma dapat setetesnya, padahal kan masih luas tuh. Nah, dengan setetes itu kita langsung menilai seseorang itu. Nah, pengetahuan kita sedikit, referensi kita sedikit, riset kita males misalnya kan, tapi judging kita cepet nih misalnya untuk menilai seseorang itu. Nah, ini bahaya. Makanya tutup dulu deh pikiran kita, tutup dulu deh perkataan kita sebelum kita mengetahui orang lain. Kalau kita nggak ada data yang global, komprehensif. Misalkan nih, saya sering mendapatkan hal-hal seperti ini nih. Misal ada satu karyawan nih baru kerja di suatu tempat, kantornya baru misalnya. Katakanlah dia sudah 2 bulan, 3 bulan kerja di satu bidang. Nah, dan dia mungkin hanya akrab dengan beberapa orang saja misalnya yang ada di bidangnya. Nah, tiba-tiba ada satu orang yang dia tidak pernah berinteraksi dengan orang ini, dalam pekerjaan juga tidak ada yang menghubungkan dia dengan orang ini, kayak gitu. Ya intinya tidak ada, walaupun satu kantor tapi tidak terlibat lah dalam 2-3 bulan itu untuk berinteraksi. Nah, tiba-tiba orang ini langsung berkata pada si karyawan baru ini bahwasanya kamu itu terlalu kaku kayak gitu kan, dengan sudah 2-3 bulan kerja. Wow, kenapa kamu sebegitu yakin mengatakan si fulan ini yang karyawan baru ini kaku? Padahal kan kamu interaksi saja baru kali itu dengan dia, mungkin selama ini hanya lihat-lihatan saja. Dan ketika kita bertemu dengan orang ini, kita langsung ngejudge seperti itu, bahwasanya kamu jangan kaku, jangan canggung, ayo gabung, anggap kita ini teman biasa. Ya, kita kan datanya cuma sedikit teman-teman. Bahkan mungkin kalau misalnya kita bicara fakta misalnya kan, kita buat tes misalnya, ternyata si karyawan baru ini lebih bisa beradaptasi sebenarnya orangnya pada orang lain. Saya yakin nih, makhluk ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu yang paling cepat beradaptasi adalah manusia menurut saya ya. Karena manusia itu dimanapun dia berada, dia akan cepat tuh beradaptasi. Saat dia kedinginan, dia cepat-cepat tuh pakai selimut biar kuat menghadapi dingin. Ada panas nih misalnya, cepat-cepat nih dia lari simpenan di dalam gedung atau cepat masuk kantor karena kan suasana panas. Terus sakit, imunitasnya bekerja kayak gitu. Jadi manusia itu cepat banget beradaptasi. Termasuk juga beradaptasi dengan lingkungan baru. Cuman bedanya mungkin adalah ada yang cepat beradaptasi, ada yang lambat, ada yang sedang-sedang nih. Nah, kita tuh seringkali nggak sabaran buat ngejudge orang itu sombong, ngejudge orang itu kaku, ngejudge orang itu nggak bisa ngomong, ngejudge orang itu kayaknya dingin banget kayak gitu kan. Kita tuh nggak sabar kayak gitu dan cepet banget menilai itu pada orang lain. Padahal mungkin si fulan ini orangnya slow motion, termasuk orang yang adaptasinya lambat. Tapi sebenarnya ketika dia sudah beradaptasi, dia bisa menyesuaikan diri. Jangan samakan dengan yang cepat. Kita seringkali membandingkan dengan yang itu teman gua baru masuk kantor itu cepat kok beradaptasi. Ya dia memang cepat beradaptasi dan dia memang punya basic itu gitu. Dan jangan kamu samakan dengan teman yang satunya yang mungkin lambat kayak gitu. Kita tinggal tunggu waktu aja kan untuk beradaptasi, dan semua orang punya caranya masing-masing. Bukan tugas kita untuk menghakimi, menjudge kayak gitu. Kamu ini sombong, kamu ini nggak lama, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah
belajarlah untuk menerima pendapat orang lain. Nah, ini seringkali kita tuh sulit untuk menerima pendapat orang lain karena kita merasa pendapat kita lah yang paling benar. Teman-teman, cobalah kita membuka wawasan kita, membuka diri kita bahwasanya pendapat orang lain itu tidak selalu menjatuhkan pendapat kita loh. Bahkan terkadang pendapat orang lain itu bisa jadi mendukung pendapat kita, bisa jadi ketika sudah dielaborasi itu malah memperkuat pendapat kita. Saya rasa itu yang perlu teman-teman perhatikan ketika ingin menjudge orang lain. Ketika teman-teman sudah punya lengkap 5 hal ini, ya silahkan teman-teman ingin berpikiran, berpendapat apa tentang orang tersebut, itu hak teman-teman sekalian. Tapi tadi pastikan semuanya sudah teman-teman pahami dan punya data yang lengkap, komprehensif, dan itu tidak bisa dikatakan judge lagi karena teman-teman sudah punya data tadi. Ya, demikian dulu tentang fast judging hari ini. Semoga bermanfaat dan satu sisi yang saya sampaikan ini bisa menjadi tambahan referensi buat teman-teman tentang fast judging. Dan sekali lagi, jangan cepat-cepat menilai orang ya, karena kita punya kriteria masing-masing, kita punya caranya masing-masing. Ada yang lambat, jadi saya katakan ada yang cepat, dan ada yang mungkin sedang-sedang kayak gitu. Saya termasuk orang yang lambat sebenarnya, jadi mungkin teman-teman di sekitar saya melihat saya sombong, saya kurang bisa diajak bicara, ataupun kaku, dingin dan sebagainya. Saya berpikir positif saja, teman-teman belum terlalu banyak kesempatan untuk kita saling berdiskusi, untuk kita saling ngobrol bareng kayak gitu ya. Semoga di kesempatan-kesempatan yang lain kita punya kesempatan bareng untuk ngobrol, diskusi, bercerita, bersenda gurau dengan hangat seperti itu, sehingga judge antara kita itu bisa kita singkirkan. Demikian, see you next time. Kita ketemu lagi di video-video satu sisi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.